Bab 126. Perisai jiwa ilahi raksasa I. Ini adalah hasil yang diinginkan Long Hao Chen. Saat kaki kirinya menginjak tanah, dia melompat dan terus-menerus membuat suara seperti besi. Dia menyelesaikan Lightning Thrust dengan Fire Sword-nya. Segera diikuti oleh Shining Solar Strike sekali lagi. Akan dengan kejam menyerang perisai beratnya. Dia menggunakan kekuatan melompat dan untuk memperkuat kekuatan pukulannya, ditujukan ke Wang Yuan dari atas. Tidak baik. Wang Yuan segera khawatir. Perisai beratnya paling cocok untuk menyerang musuh dari jarak dekat. Tidak menerima serangan jarak dekat. Dia sama sekali tidak bagus untuk pertahanan. Jadi ketika didekati sedemikian rupa oleh Long Hao Chen, ritmenya benar-benar rusak. Shining Solar Strike Long Hao Chen sangat berat dan penuh kekuatan. Meninggalkannya tanpa pilihan lain selain mundur selangkah. Dalam sekejap ini, mengutuk pedang berputar, Long Hao Chen sudah meledak. Untuk Wang Yuan yang menonjol di antara banyak prajurit, keterampilannya lebih dari itu. Mata wanita ini memiliki ekspresi yang dalam dan lebar. Dan pada saat ini, melawan semua ekspektasi, dia tidak secara pasif membela diri dengan dukungan perisai besarnya yang mendominasi, tetapi tiba-tiba mengangkatnya ke atas. Memegangnya dengan kedua tangan dan bukan dengan satu tangan. Dia berjinjit, mulai berputar di sekitar tempat aslinya seperti gasing yang berputar besar. Cahaya keperakan yang intens langsung dilepaskan dari perisai besarnya. Perisai berputar pemisah ruang. Saat cahaya berwarna perak beriak di sekelilingnya, Long Hao Chen menemukan keheranannya bahwa melawan perisai besar yang berputar cepat ini melepaskan cahaya keperakan yang intens. Mengutuk pedang berputar terus meluncur. Tidak hanya dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari mengutuk pedang berputar, tapi dia juga sama sekali tidak bisa meminjam kekuatan. Iri hati muncul di hati Long Hao Chen. Perisai ini agak besar, tapi memiliki kualitas yang sangat bagus. Pemandangan yang muncul di hadapan mereka sangat indah. Long Hao Chen dan Wang Yuan sama-sama bertarung dengan memutar senjata mereka secara horizontal. Keduanya melawan lawan mereka dengan sekuat tenaga. Berdiri tegak di tanah dan berputar. Energi spiritual emas dan perak meletus dengan panik, saling menangkal. Kekuatan ledakan yang dahsyat membuat wasit tidak punya pilihan lain selain mendekat. Bersiap untuk campur tangan kapan saja untuk mencegah pesaing berakhir dengan cedera serius. Long Hao Chen berada di tengah-tengah berputar. Tubuhnya masih mengeluarkan debu ringan di sekitar. Di bawah pengaruh Condemning Revolving Sword dan setelah merilis Fight Halo dan Imposing Ring, kekuatan serangannya meningkat pesat. Mampu mencapai prestasi seperti itu adalah bukti betapa tinggi kapasitas mentalnya. Wang Yuan tampaknya menahan serangan Long Hao Chen, dan perisainya tidak mengalami kerusakan. Namun, di bawah tekanan ini, kedua kakinya yang berputar secara bertahap mereda, seperti gasing yang mengebor semakin dalam di tanah. Ah! Wang Yuan tiba-tiba mengeluarkan suara menjerit, saat tangannya terus berputar dengan tergesa-gesa, membentuk pilar perak bersinar dengan diameter 1 meter yang tiba-tiba meledak. Long Hao Chen tidak lengah. Mengutuk pedang berputar, dengan kejam terus menyerang. Karena terkena dampak yang datang dari atas. Kekuatan yang sangat besar dengan tekanan ekstrim terkonsentrasi di dalam pilar perak yang bersinar itu. Untungnya, tubuhnya berada di bawah pengaruh skill dukungan defensif Angelic Blessing, selanjutnya menambahkan Divine Light Mantle, yang dia lepaskan tepat pada waktunya untuk mempertahankan dirinya. Memungkinkan dia untuk menghindari cedera serius. Dengan kuat menginjakkan kakinya di tanah, Long Hao Chen mundur 4 atau 5 kali berturut-turut, dan berdiri kokoh di tanah, meskipun dengan susah payah. Di sisi lain, Wang Yuan juga baru saja melompat keluar dari lubang yang dibuatnya di tanah. Space Splitting Saute, keterampilan prajurit rahasia yang tangguh dengan atribut spasial dan memiliki kekuatan ledakan yang sangat kejam. Karena Wang Yuan berada dalam posisi bertahan yang tidak menguntungkan, dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari skill ini. Tetapi bahkan dalam keadaan ini, dengan mengandalkan serangan ini dan perisai berputar pemisah ruang, dia mampu menembus mengutuk pedang berputar, Long Hao Chen. Namun, keadaan Wang Yuan saat ini juga tidak begitu baik, dan wajahnya, yang dipenuhi dengan semangat heroik, tampak sangat pucat,
saat dia terengah-engah dengan susah payah. Bersamaan dengan itu, dada kecilnya yang baru mulai berkembang belakangan ini terus bergerak naik turun. Setelah menggunakan dua keterampilannya yang paling hebat, konsumsi energi spiritualnya juga sangat luar biasa. Dalam aspek konsumsi, Long Hao Chen yang memiliki fisik sebagai Sion of Light jauh lebih baik. Fakta bahwa dia berhasil mempertahankan malaikat berkah adalah bukti nyata dari itu. Apakah kamu seorang Retribution Knight? Wang Yuan memandang Long Hao Chen dengan wajah tidak yakin. Long Hao Chen dengan ringan menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku bisa menggunakan beberapa skill milik Guardian dan Retribution Knight. Wang Yuan masih terengah-engah, berkata, tampaknya, dalam keadaan biasa, tidak mungkin aku bisa menjadi tandinganmu. Namun, saya tidak akan menyerah. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Jadi panggil kudamu juga. Dengan equipment sampah milikmu ini, kamu tidak mungkin bisa melawan Gigantic Divine Soul Shield milikku. Mengenai perlengkapannya, sepertinya dia dalam keuntungan besar. Namun, ketika beberapa saat yang lalu, mereka bertabrakan secara berurutan. Dia telah menghabiskan lebih dari setengah energi spiritualnya. Sebaliknya, dari penampilan Long Hao Chen, sepertinya dia tidak mengkonsumsi banyak. Jika tidak ada, miliknya. Mengutuk pedang berputar, miliknya ini memiliki kekuatan pinjaman khasnya. Jadi konsumsinya sendiri sangat kecil. Tapi dua skill ofensif hebat dari lawannya menghabiskan banyak energi spiritual. Saat dia berbicara, dia membalik tangan kirinya. Langsung mengeluarkan permata besar. Dipenuhi dengan energi spiritual spasial. Permata di tangannya ini bersinar dengan warna perak yang intens, menghasilkan kilau yang intens. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera memasukkan permata ini ke dalam yang pertama dari 9 rongga di perisainya. Kemudian, dia mengeluarkan dua permata lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan memasukkannya ke rongga kedua dan ketiga. Permata ini tampak seperti mereka identik. Mereka seluruhnya berwarna emas samar. Tapi ini bukanlah warna emas yang sesuai dengan atribut suci, tapi warna emas murni merah samar. Setelah permata pertama dimasukkan, aura kuat dan arogan yang tampaknya tak berujung tampaknya memenuhi perisai besar itu, menyebarkan cahaya berwarna emas murni ke sekeliling. Kehadiran yang bermartabat ini tampak seperti raja berdaulat yang mengendalikan seluruh generasi. Dan auranya begitu pekat sehingga kemuliaannya sepertinya menutupi sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Jauh dari sana, 6 pengawas utama yang bertanggung jawab atas 6 kuil besar secara bersamaan bangkit. Mata mereka memasang ekspresi terkejut. Long Hao Chen yakin bahwa dia tidak tahu apa ini. Tetapi bagaimana para tetua ini tidak menyadarinya. Aura ini jelas datang dari 6.000 hingga 13.000 tahun yang lalu. Dari salah satu peralatan jenis senjata yang memiliki aura luar biasa yang dipertahankan dari era kejayaan. Dari kekuatan aura dan gelombangnya, peralatan ini setidaknya telah mencapai puncak Glorious Tier. Hanya selangkah lagi dari Legendary Tier. Dan pada saat itu, Wang Yuan hanya memasukkan 3 dari 9 permata. Apa yang akan terjadi jika dia melakukannya dengan kesembilannya? Bukankah perisai ini akan melebihi tier legendaris? Untuk masuk ke dalam epic tier. Bersama dengan penyematan 3 permata, topeng fantastis muncul di perisai besar. Topeng itu tampak sangat menyeramkan, diselimuti oleh sampul berwarna emas murni. Itu terbentuk dari 5 warna, merah, kuning, putih, biru, dan abu-abu. Tekanan kuat tersebar di seluruh wajah ini. Sebelumnya, Long Hao Chen merasa seolah-olah wajah yang kuat itu melepaskan semacam serangan tak penting di tubuhnya tanpa henti. Wang Yuan memegang perisainya yang besar, perlahan mengangkatnya. Dan tiba-tiba, cahaya emas murni yang cemerlang mengelilingi tubuhnya. Wang Yuan tidak memakai baju besi apapun. Setelah dikelilingi oleh cahaya emas murni yang cemerlang, tidak peduli apakah itu kulitnya atau pakaiannya, semuanya dipenuhi dengan cahaya misterius ini. Semacam daya pikat buas muncul dari tubuhnya. Kesadaran Long Hao Chen jauh melebihi orang normal. Jadi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Wang Yuan mengumpulkan energi spiritual eksplosif tirani yang tak tertandingi di tubuhnya dan dia bisa mengaktifkan serangan fatal kapan saja.
Dahi memancarkan cahaya ungu. 9 cahaya ungu bersinar. Dan tanpa membutuhkan mantra, Long Hao Chen menunjuk ke depan dengan tangan kanannya. Dan cahaya ungu di dahinya melebar. Cahaya berkedip. Pada saat ini, Hao Yue tiba-tiba muncul di depannya. Melihat Hao Yue berkepala 3, ada binar di mata Wang Yuan. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan penuh Long Hao Chen. Tetapi dia juga yang terkuat saat ini. Bukan karena dia tidak ingin menyematkan lebih banyak permata berharga di perisainya. Tetapi dia hanya mewarisi 3 dari permata berharga ini. Aku adalah pewaris dari Giant Divine Soul Shield. Perisai ini adalah senjata keluarga yang diturunkan dari kakek saya yang telah meninggal yang dia gunakan selama masa kejayaannya. Meskipun saat ini saya tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, perisai jiwa besar saya dekat dengan peralatan di tingkat legendaris dalam hal status. Hati-hati. Setelah berbicara, Wang Yuan berulang kali menginjak tanah dengan kaki kanannya. Dan dengan ledakan keras, seluruh stadion bergetar hebat. Seluruh tubuhnya sudah tertutup api emas murni sambil berlari lurus menuju Long Hao Chen. Pemilik pertama dari apa yang disebut senjata keluarga ini mendiktekan bahwa hanya keturunan langsung yang dapat mewarisinya. Terlepas dari kekuatan senjata jenis ini, itu tak ternilai harganya di pasaran. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa bagus peralatan itu. Jika Anda tidak dapat menggunakannya, itu tidak lebih dari dekorasi. Terlihat jelas bahwa tanah yang diinjak Wang Yuan sebelumnya runtuh 1 meter dan memiliki diameter 1,5 meter. Langkahnya jelas mengandung banyak kekuatan. Melawan kekuatan tirani perisai jiwa ilahi raksasa, Hao Yue bertindak seperti dia tidak merasakan apa-apa. 3 kepala diangkat dan sekaligus meraung. Long Hao Chen memiliki hubungan yang sangat dalam dengannya. Tubuhnya berkedip. Dan segera, dia melompat ke punggung Hao Yue. Di bawah efek Angelic Blessing, Hao Yue juga tertutup cahaya keemasan samar. Dengan lambaian pedang api di tangan kanannya, Laiton langsung menuju Wang Yuan. Tubuh sepanjang 4 meter Hao Yue tampak sangat gesit. Karena Little Green memuntahkan seteguk udara hijau. Float. Itu memiliki efek mengurangi berat badannya sendiri. Memungkinkan dia untuk membawa Long Hao Chen ke ketinggian 6,5 meter dalam satu lompatan. Wang Yuan mengangkat Giant Divine Soul Shield secara horizontal dengan kedua tangannya. Dalam sekejap dia bertemu Laiton, pemandangan aneh muncul. Laiton langsung pecah menjadi bintik cahaya emas, menghilang di udara. Pada saat kontak, Long Hao Chen dapat dengan jelas merasakan kecepatan luar biasa Giant Divine Soul Shield yang tidak dapat dibedakan oleh mata telanjang. Karena bergetar hebat di area yang sangat kecil. Dengan getaran inilah Laiton rusak. Wang Yuan maju mengejar Hao Yue saat dia menyerang dengan perisai beratnya. Begitu 3 kepala Hao Yue keluar, mereka mulai bernyanyi. Melihat serangan kuat Wang Yuan. Karena 3 pancaran hampir secara bersamaan menyebar dari tubuh Hao Yue, membentuk 3 perisai elemen. Bab 127. Perisai jiwa ilahi raksasa 2. Warna hijau untuk angin, warna merah untuk api, dan warna emas untuk cahaya. Pada 3 perisai elemen ini, ada tambahan atribut suci yang berasal dari malaikat berkah. Long Hao Chen memegang 2 pedangnya di depannya saat sosoknya langsung membeku. Itu adalah obstruksi ilahi. Wang Yuan saat ini sangat cepat. Dan Hao Yue sama sekali tidak memiliki cara untuk menghindari serangannya. Tapi Long Hao Chen masih memilih untuk bertemu langsung dengannya. Karena dia ingin mencoba kekuatan ofensif dari Giant Divine Soul Shield yang telah mencapai level seperti itu. Boom, 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 dang. 4 suara ledakan berturut-turut ini mengguncang seluruh penonton. Tanpa diduga, ketiga perisai elemen ini hanya bisa menghentikan perisai jiwa ilahi raksasa ini sebentar, sebelum hancur berkeping-keping. Pada saat-saat terakhir, itu dengan keras menghantam 2 pedang berpotongan yang ditempatkan di bagian atas kepala Long Hao Chen. Seluruh tubuh Long Hao Chen benar-benar terguncang oleh dampaknya. Saat cahaya keemasan menutupi tubuhnya, itu adalah Bright Vengeance. Di bawahnya, Hao Yue mundur beberapa langkah, meninggalkan jejak kaki yang dalam. Pedang besi yang berat itu benar-benar hancur berkeping-keping. Dan meskipun pedang api tidak hancur, dari pembengkokan,
Melihat keadaannya saat ini, sepertinya itu tidak akan efektif lagi. Tangan Long Hao Chen berubah menjadi semacam kabur. Darahnya berguling-guling. Karena dia nyaris tidak terluka. Dapat dikatakan bahwa bahkan dengan koordinasi yang sempurna dengan Hao Yue, pukulan ini sangat sulit untuk diblokir. Sangat kuat. Dengan kekuatan seperti itu, seharusnya melebihi 500 kilogram. Saat bertabrakan dengan pukulan ini, Long Hao Chen tidak diragukan lagi dirugikan. Namun kerugian ini datang dengan kompensasi. Melalui tabrakan dari tipe yang paling langsung ini, dia mulai mendapatkan pemahaman tentang perisai jiwa ilahi raksasa milik Wang Yuanyuan. Pertama, getaran ini berasal dari kemampuan tambahan yang datang bersama dengan perisai jiwa ilahi raksasa. Tanpa kemampuan ini, tidak akan mudah baginya untuk menembus ketiga perisai elemen itu. Kedua, karakteristik terbesar dari perisai ini adalah kekuatannya. Jika dia hanya membandingkan energi spiritual eksternalnya dengan Wang Yuanyuan, dia akan menjadi pemenang tanpa keraguan sedikit pun. Ini adalah seberapa kuat senjatanya ini. Namun, dari kelihatannya, itu bukan jalan di taman bagi Wang Yuanyuan untuk menangani perisai ini juga. Dalam sekejap mereka bertabrakan. Wajahnya jelas memerah. Dan setelah itu, ketika perisai besar itu memukul mundur Long Hao Chen, langsung menghantamnya ke tanah. Dan tanpa meninggalkan jejak di atasnya. Kekuatan yang harus dia keluarkan jauh dari sesuatu yang seringan sebelumnya. Ketika dia baru saja bergerak dan menyerang secara mekanis. Jelas. Dengan tingkat kultivasinya yang sebenarnya, berencana menggunakan perisai ini tidak akan mudah. Pada saat ini, dominasi seorang ksatria tampak jelas. Kedua lengan Long Hao Chen menjadi mati rasa, dan senjatanya rusak. Tetapi Hao Yue tidak terluka sedikit pun. Dan ketika Long Hao Chen menggunakan obstruksi ilahi untuk memblokir perisai jiwa ilahi raksasa ini, tubuh Hao Yue masih berdiri tegak, memperkuat Long Hao Chen dengan menghilangkan sebagian dari kekuatan serangannya. Terpaksa mundur beberapa langkah, Hao Yue memanfaatkan fakta bahwa Wang Yuanyuan baru saja melancarkan serangan dengan perisainya. Dan dengan goyangan tubuhnya, dia segera tiba di samping Wang Yuanyuan. Saat ekornya yang kuat menyapu, mengarah langsung ke kaki Wang Yuanyuan, dia secara bersamaan meluncurkan sejumlah besar bola api dan pisau angin langsung ke arah Wang Yuanyuan. Secara khusus, dia membidik kedua tangannya yang memegang perisai. Little Light segera ditindaklanjuti dengan mantra. Itu adalah teknik pengisian spiritual Radiant World yang dia lepaskan sekali lagi. Mengisi kembali energi spiritual Long Hao Chen. Konsumsi Wang Yuanyuan tidak kecil. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan perisai jiwa ilahi raksasa ini. Tetapi yang dia lupakan adalah bahwa di masa lalu, ketika dia menggunakannya, energi spiritual internalnya jauh lebih berlimpah sejak awal. Dan setelah bentrokan berulang kali dengan Long Hao Chen, konsumsinya sudah sangat besar. Setelah dia hanya mengandalkan perisai jiwa ilahi raksasa ini untuk meluncurkan serangan sebelumnya, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki cukup energi spiritual internal yang tersisa dalam kondisinya saat ini untuk tetap dalam kendali penuh dari perisai jiwa ilahi raksasa. Dan ketika menghadapi serangan Hao Yue yang sangat cepat, itu sampai pada tahap dia sudah dalam kebingungan. Memegang secara horizontal perisai jiwa ilahi raksasa ini, Wang Yuanyuan mencoba menyembunyikan dirinya di balik perisainya. Dan seperti yang diharapkan, sebelum kekuatan perisai jiwa ilahi raksasa ini, mantra biasa ini semuanya dicabut. Dia memang berhasil melakukannya. Mantra sihir kuat Little Flame dan Little Green semuanya dilenyapkan oleh getaran frekuensi tinggi dari Giant Divine Soul Shield. Namun, Hao Yue sangat licik. Mantra ini hanya diluncurkan demi mengalihkan perhatian Wang Yuanyuan. Di bawah, ekor besarnya digulung di sekitar kaki Wang Yuanyuan, tiba-tiba menariknya ke belakang. Meskipun Wang Yuanyuan berada di bawah efek amplifikasi dari Gigantic Divine Soul Shield, Hao Yue sama sekali tidak lemah dalam hal kekuatan. Lebih penting lagi, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyeretnya, yang dibandingkan dalam keadaan sangat panik. Hasilnya segera muncul dari ini. Tubuh lembut Wang Yuanyuan dilatih dengan sangat baik. Bahkan dengan tarikan ini membalik punggungnya dengan gerakan membelah yang sangat fleksibel.
Dia masih ingin menarik perisainya dan menggunakannya untuk menyerang ekor Hao Yue. Namun, Long Hao Chen tidak memberinya kesempatan ini. Pada saat yang sama Hao Yue meluncurkan gerakannya. Long Hao Chen telah menerima efek dari keterampilan Little Light, Radiant World, dan energi spiritualnya sedang diisi ulang dengan kecepatan yang mencengangkan. Mati rasa di lengannya juga menghilang secara bertahap. Little Flame dan Little Green telah melepaskan sihir ini tidak hanya untuk menyembunyikan serangan dengan ekor mereka, tetapi juga untuk menyembunyikan sosok Long Hao Chen yang melonjak. Pam! Long Hao Chen muncul di belakang Wang Yuan. Dan ketika pisau kecil tertancap di lehernya, dia hanya merasa seolah-olah pemandangan itu telah berubah menjadi gelap, dan segera pingsan. Secara alami, dia tidak punya cara untuk menarik perisai jiwa ilahi raksasa ini bersamanya. Memegang Wang Yuan yang pingsan, Long Hao Chen masih merasakan ketakutan yang tersisa terhadap perisai besar di sampingnya ini. Dia tahu bahwa jika Wang Yuan melepaskan lebih banyak kekuatan perisai ini, orang yang mungkin akan kalah adalah dia. Bagaimanapun, dia tidak mungkin membiarkan Hao Yue mempertaruhkan nyawanya dalam pertarungan melawan perisai ini. Namun, pada akhirnya, item dengan suara bulat tetap menjadi item tanpa ukuran. Meskipun perisai jiwa ilahi raksasa ini saat ini dekat dengan level peralatan di tingkat legendaris, dibutuhkan seseorang untuk menggunakannya. Dan karena alasan ini, bantuan yang dibawa Hao Yue ke Long Hao Chen jauh lebih besar. Keuntungan dari kontrak mereka yang sederajat selain kontrak darah mereka muncul lebih jelas di sini. Hubungan antara pikiran mereka jauh lebih besar, dan masing-masing dari mereka dapat merasakan segalanya. Bahkan satu pikiran datang dari pihak lain. Ini memberi mereka keuntungan ekstrim dalam hal koordinasi dan pencocokan mereka di tengah pertarungan. Meskipun dia telah mengalahkan Wang Yuan, Long Hao Chen tidak terlihat begitu baik. Dalam pertandingan ini, semua peralatan yang dimilikinya telah hancur total. Tidak ada satupun yang tersisa. Tentunya, di tingkat yang lebih tinggi dari kompetisi, item lain di tingkat perisai jiwa ilahi raksasa ini akan muncul. Ini adalah level dari peralatan tangguh yang Long Hao Chen akan hadapi selama pertarungan yang akan datang. Namun, dia tidak punya uang. Bagaimana mungkin dia bisa membeli peralatan? Setelah memasuki kompetisi antara 16 besar, dengan kelemahan dalam hal perlengkapan, bagaimana dia akan menghadapi pesaing lainnya? Hao Yue telah menumbuhkan kepala ketiga, dan Long Hao Chen sendiri telah menembus ke langkah kelima. Ini memberinya kepercayaan diri yang cukup untuk membidik tiga besar. Victor. Long Hao Chen. Long Hao Chen menerapkan mantel suci yang menerangi tubuh Wang Yuan. Dia tidak menyerang terlalu serius. Jadi setelah istirahat sebentar, Wang Yuan sudah sadar kembali. Melompat. Dia melihat ke arah Long Hao Chen. Masih tampak tidak yakin. Dan dengan mendengus, berkata, jika saya telah menggunakan perisai jiwa ilahi raksasa saya dari awal, Anda tidak akan menjadi tandingan saya. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil 3 permata di perisainya. Long Hao Chen mengangguk dengan pandangan pengertian. Kamu benar. Bagaimanapun, menang atau kalah bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi. Melihat Anda, tampaknya Anda tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perisai ini. Itu hanya konsumsi yang terlalu besar untuk Anda. Selama saya bisa bertahan untuk beberapa waktu, masih akan sangat sulit bagi Anda untuk menang. Petik 2. Karena Wang Yuan tahu bahwa dia sepenuhnya benar, dia mengangguk sebagai balasan, dan berkata, kamu benar. Tapi tunggu saja, aku pasti akan masuk 16 besar bersama kamu. Petik 2. Sambil berbicara, wanita pemberani ini menopang dirinya dengan bantuan perisai besarnya. Saat dia kembali ke ruang tunggu, langsung melihat ke arah penyihir di dalam. Wajah Wang Yi saat ini adalah pemandangan yang sangat jelek untuk dilihat. Lawan terakhirnya tepatnya adalah Wang Yuan ini, dan pemenangnya akan menempati peringkat kedua dari grup ini. Meskipun tempat ketiga juga memiliki kemungkinan untuk tetap dalam kompetisi, siapa yang akan baik-baik saja dengan membiarkan nasibnya di bawah kendali orang lain? Tampilan kekuatan Wang Yuan sebelumnya adalah bukti bahwa dia tidak akan melakukannya. Wang Yi, penuh kesedihan dan kemarahan, berpikir tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih ganas?
Fakta bahwa sebuah peralatan di Glorious Tier keluar membuat sisanya menjadi lebih rumit baginya. Bisakah saya benar-benar membuatnya? Kekuatan dari perisai besar ini sudah cukup untuk membatalkan keuntungan dan dominasi yang dibawa oleh kompor spiritualnya. Bagaimanapun, peri elemen tanahnya belum mengalami evolusi pertamanya. Di akhir pertarungan ini, Long Hao Chen sudah resmi lolos. Dan dia finish di tempat pertama grupnya, memimpin atas yang lain saat memasuki 16 besar. Setelah mengirim Hao Yue kembali ke kamar hotelnya, Long Hao Chen meninggalkan stadion. Benar-benar tertekan. Saya tidak memiliki senjata lagi. Apa yang dapat saya lakukan sekarang? Namun, kekhawatiran ini dengan cepat menghilang dari hatinya. Keyer, hari ini, sekali lagi kamu yang datang lebih dulu. Long Hao Chen bertemu dengannya dengan wajah tersenyum. Setiap dia melihatnya, dia segera melupakan yang lainnya. Meskipun Keyer selalu mengenakan kerudungnya setelah waktu itu dan tidak membiarkan dia melihat penampilannya lagi. Long Hao Chen tidak pernah mengangkat masalah dengan memintanya untuk membiarkan dia melihatnya sekali lagi setelah itu. Mengambil langkah cepat dan tiba di sisi Keyer. Long Hao Chen mengambil tangan kecilnya dengan sangat alami. Mendengar suaranya, tatapan Keyer, terutama bentuk alisnya, segera menjadi sangat lembut dan jelas. Saat dia berkata pelan, apakah pertandingan hari ini berjalan mulus sekali lagi? Long Hao Chen dengan lembut tertawa, dan menjawab, tidak apa-apa, tapi lawan yang saya hadapi hari ini sangat kuat. Itu adalah prajurit wanita. Perisainya sangat sulit untuk ditangani. Dia menggunakannya sebagai senjata ofensif, dan bahkan bisa menggunakan beberapa permata untuk meningkatkan kekuatannya, dan mengatakan itu adalah pusaka jiwa ilahi raksasa. Pertarungan sebelumnya ini membawa banyak pengalaman bagi Long Hao Chen. Jadi agak bersemangat dia berbicara dengannya tentang bagaimana pertarungan melawan Wang Yuan terjadi. Tapi dia tidak mengungkit masalah perusakan senjatanya. Itu karena satu-satunya alasan dia tidak ingin membuatnya khawatir tentang dia. Selama kamu menang, tidak apa-apa, maka Anda sudah berada di peringkat pertama grup Anda. Keyer berkata sambil tersenyum. Long Hao Chen mengangguk, dan berkata, itu benar. Hanya saja, saya tidak tahu lawan seperti apa yang akan saya lawan di kompetisi sistem gugur. Benar, kita sudah mengenal satu sama lain untuk waktu yang lama. Tapi kecuali mengantarmu pulang, aku hampir tidak melakukan apapun denganmu. Bagaimana kalau? Pada saat itu, dia berhenti sejenak dan berhenti memegang tangan Keyer. Saat dia mencondongkan tubuh cukup dekat ke Keyer untuk melihat ekspresi wajahnya. Jika Keyer terburu-buru untuk pulang ke rumah, dia tidak akan mengungkit masalah tentang mengundangnya makan. Namun, Keyer salah paham padanya. Dengan suara wus lembut, wajahnya masih tertutup oleh kerudung, diwarnai dengan warna merah. Saat detak jantungnya tiba-tiba menjadi cepat. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai seorang pembunuh, dia tidak pernah merasa panik seperti sekarang. Ya, mereka masih muda. Tetapi dalam urusan antara pria dan wanita, anak perempuan cenderung lebih dewasa sebelum waktunya daripada anak laki-laki. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel Kice The Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 128. Perisai Jiwa Ilahi Raksasa 3. Dia, apa yang dia ingin kita lakukan? Apakah dia ingin melihat wajah saya? Atau apakah dia ingin memelukku? Atau, apakah dia? Pikiran Keyer sudah dalam kekacauan total. Karena dia sudah berkeringat di bawah cengkeraman tangan kecil Long Hao Chen. Melihat perubahan besar yang tiba-tiba dalam ekspresinya, Long Hao Chen merasa sangat takut. Saat dia buru-buru mengusap dahinya dengan salah satu tangannya. Keyer tidak bisa melihat. Dan karena alasan ini, persepsinya tentang dunia luar cukup kabur. Pada saat Long Hao Chen menyentuh dahinya, dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, berteriak kaget. Ah, jangan. Lagi pula, dia belum siap secara mental. Pada saat itu, ada beberapa anak tangga batu kecil tidak jauh di belakangnya. Mundur dengan panik, kakinya tersangkut di dalamnya, dan dia hampir jatuh ke belakang. Hati Long Hao Chen, ketakutan,
sedikit terlewat. Meskipun dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi pada Keyer, dia masih tanpa sadar mengambil langkah maju, dan memegang pinggang rampingnya di pelukannya, menopang tubuh indahnya dengan tangannya. Hati-hati, Keyer sekarang sangat malu sampai lehernya memerah. Dia bisa dengan jelas merasakan pelukan Long Hao Chen di pinggangnya dan kehangatan tangannya, serta nafasnya, dalam jarak yang begitu dekat. Dalam kapasitasnya sebagai seorang pembunuh, dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya dalam pelatihan, membuat inderanya sangat tajam. Karena itulah satu-satunya cara baginya untuk merasakan bahaya yang tersembunyi. Tapi sekarang, jantungnya yang tampak sangat pemalu, tubuhnya menjadi kaku, dan kakinya hampir tidak bisa diam sama sekali. Salah satu tangannya meraih kerah Long Hao Chen, dan pikirannya benar-benar kosong. Long Hao Chen saat ini benar-benar tercengang juga. Cuacanya cukup panas, jadi semua orang mengenakan pakaian tipis. Jadi ketika dia memegang pinggang Keyer yang ramping dan lembut di lengannya, dia hanya merasakan kain satin lembut dari kulitnya, sensasi seperti batu giok, dan kehangatan yang nyaman. Yang terpenting, dia merasa seolah pinggang ramping miliknya ini bisa putus kapan saja. Di bawah pinggangnya adalah sosok menyentuh dari bokong indahnya yang melengkung, dan wajahnya yang rapi benar-benar memerah. Beberapa detik telah berlalu, tetapi bagi mereka, itu terasa seperti beberapa abad. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Keyer mengambil inisiatif untuk bereaksi. Buru-buru meluruskan punggungnya. Dia menggerakkan tongkat bambunya secara horizontal, menggunakannya untuk akhirnya menghalangi Long Hao Chen. Saat dia dengan dingin berkata, terdengar agak tidak senang. Kamu. Long Hao Chen kosong selama beberapa detik dan berkata, Keyer, kamu baik-baik saja. Aku hanya ingin mengajakmu makan bersama. Ada apa denganmu? Apa Anda merasa mual? Apakah ini demam? Wajahmu sangat merah. Sekarang giliran Keyer yang menatap kosong. Jadi sebenarnya, dia hanya ingin, dan sebenarnya, orang yang memiliki pikiran licik adalah aku. Wajahnya yang memerah tidak kembali normal, tetapi malah semakin memerah. Keyer menggunakan tongkat bambunya untuk mengetuk tubuh Long Hao Chen dengan lembut, saat dia membentaknya dengan suara rendah, jahat. Saya akan kembali dulu. Siapa yang mau makan denganmu? Menyelesaikan kalimatnya, tongkat bambunya mengetuk tanah, dan Long Hao Chen hanya melihat tubuhnya berkedip. Dan dalam sepersekian detik, pantulan siluetnya menghilang sepenuhnya. Pergeseran yang sangat cepat. Kecepatan seorang pembunuh benar-benar sesuatu yang membuat iri. Namun, apa yang terjadi dengan Keyer? Kenapa dia memanggilku pelit? Tanda seru. Long Hao Chen berdiri di sana tertegun sejenak, lalu berjalan kembali ke hotelnya. Dengan bingung. Dengan persepsinya yang tajam, dia bisa merasakan bahwa Keyer tidak terlalu marah padanya. Apa yang tidak bisa dia mengerti adalah mengapa dia merasa seperti melarikan diri saat pergi. Namun, sebelumnya, saat dia menangkapnya, rasanya sangat menyenangkan. Sensasi yang dia rasakan saat memeluk pinggangnya sangat nyaman. Dia merasa agak enggan untuk mencuci tangannya hari ini. Long Hao Chen kembali ke hotel. Bahkan sebelum memasuki kamarnya, dia mendengar suara Yehua dari kamar tetangga. Hao Chen, ayo. Bagaimana guru tahu saya kembali? Long Hao Chen gugup. Dia bergegas ke kamar Yehua, membuka pintu dan masuk. Tidak hanya satu orang di kamar Yehua. Selain dia, ada dua orang lagi. Seorang tetua dengan rambut putih dan janggut duduk tegak di hadapannya, dan seorang pemuda berdiri di belakangnya. Dia mengenali pemuda ini, justru orang sombong yang dia temui hari itu, tapi tidak pernah bertemu lagi sejak itu. Han Yu. Meskipun Yehua duduk di sana, rasanya dia sangat hormat. Dia hanya duduk di setengah kursi. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat sisi Yehua ini. Mengenal gurunya. Ini tentu saja perilaku yang hanya bisa dia tunjukkan ketika berbicara dari lubuk hatinya. Siapa orang tua ini? Kerabat Han Yu. Apakah karena hari itu, ketika dia berkata dia akan menjadi ksatria punggawa saya, dia datang untuk menemukan saya? Hati Long Hao Chen tiba-tiba menjadi dingin. Tetapi bagaimanapun, dia tidak mengatakan apa-apa.
perlahan-lahan pergi ke belakang kursi Yehua untuk menggantikannya. Han Yu secara alami melihatnya juga. Hanya saja, saat ini, ekspresi wajah Han Yu sangat tenang dan tidak ada sedikit pun arogansi dari sebelumnya. Penatua yang duduk di seberang Yehua. Bukankah dia adalah kepala ksatria suci dari aliansi ksatria? Han Qian melihat Long Hao Chen. Matanya bersinar, dipenuhi dengan senyuman. Saat dia berkata, Yehua, kamu telah membina murid yang baik. Awalnya aku berencana untuk membuatmu menyampaikan pesanku padanya. Tapi karena dia kembali secepat ini, sepertinya itu tidak perlu. Hao Chen, apa pertandingan hari ini berjalan lancar? Petik 2. Mendengar suaranya, Long Hao Chen tiba-tiba melebarkan matanya. Persepsinya bagus. Sama baiknya dengan ingatannya. Jadi meskipun suara ini pada saat itu cukup lembut, dia segera dapat mengetahui dari ingatan sebelumnya siapa suara yang dalam itu. Tuan, bukankah Anda kepala ksatria suci yang muncul di atas panggung selama penyisihan ksatria? Long Hao Chen membiarkan kata-kata ini keluar dari mulutnya. Han Yan berkata sambil tersenyum lebar. Tepat. Cukup mengesankan bahwa Anda mengingat suara saya. Petik 2. Yehua melirik Long Hao Chen. Kamu masih belum menjawab pertanyaan pertama senior Saint Knight. Long Hao dengan cepat dan hormat berkata, saya memenangkan pertandingan saya hari ini secara kebetulan. Kebetulan. Han Qian heran menatapnya. Jadi masih ada orang di kelompokmu yang bisa membuatmu mengandalkan keberuntungan. Benar-benar kejutan. Long Hao Chen mengangguk. Lalu, menggunakan pengalamannya sendiri dalam pertempuran dengan Wang Yuan, dia menjelaskan situasinya sekali dengan cara yang sederhana. Menekankan pada penggambaran perisai jiwa ilahi raksasa milik Wang Yuan. Peralatan epik. Warna wajah Han Qian mengeras. Alisnya sedikit terangkat. Aku pernah mendengar tentang pusaka jiwa ilahi raksasa sebelumnya. Jadi darah mereka masih diturunkan sampai sekarang. Bagi umat manusia, ini adalah hal yang sangat bagus. Nampaknya dalam waktu dekat, nona muda ini akan menjadi fokus perawatan kuil warrior. Saya dapat memastikan bahwa peralatan pusaka jiwa ilahi raksasa semuanya setidaknya memiliki kualitas tingkat epik. Namun, saya tidak ingat sama sekali apakah selama hari-hari kejayaan, ada perisai di antara jiwa ilahi raksasa. Sepertinya Gigantic Divine Soul Shield milik wanita muda itu adalah senjata yang rusak. Meski begitu, jika dia bisa menyematkan ke 9 rongga, masih tak terhindarkan kalau perisai ini akan mencapai tingkat epik. Jenis metode medan energi spiritual beresonansi dengan 9 lubang ini telah lama hilang. Petik 2. Saint Nighthead ini benar-benar berpengalaman. Bahkan Yehua tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal pengetahuan. Lumayan. Bahkan melawan peralatan jenis ini kamu masih bisa menang. Membawa kemuliaan bagi kuil ksatria kita. Han Qian mengangguk puas. Hao Chen kecil, tujuan saya datang kali ini adalah untuk menemukan Anda. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Nama senior ini adalah Han Qian. Dan Han Yu adalah cucuku. Namun, selama kompetisi seleksi perburuan setan ini, cucu lelaki yang bau ini sangat mengecewakan saya. Hari itu, saya membiarkan dia menghormati Anda. Dengan tulus dia meminta untuk menjadi ksatria punggawa Anda. Hari ini, saya membawanya. Saya telah menyelesaikan prosedur baginya untuk menjadi seorang punggawa ksatria. Mulai sekarang sampai 5 tahun kemudian, dia adalah punggawa Anda. Hidupnya, seluruh hidupnya, akan sepenuhnya di bawah kendali Anda. Little Yu, dia mengisyaratkan pada cucunya. Han Yu buru-buru maju beberapa langkah, membungkuk sedikit, mengulurkan tangan kirinya. Long Hao Chen menatapnya, heran. Di tangan kiri Han Yu, ada jejak tanda yang tidak dia kenali. Han Qian berkata, ini adalah kontrak punggawa ksatria, yang berlangsung selama 5 tahun. Anda harus menjatuhkan setetes darah di tengah tanda kontrak. Setelah kontrak, dan selama 5 tahun, dia tidak akan bisa melanggar perintah dari Anda. Pada saat yang sama, Anda hanya perlu satu pikiran untuk mengendalikan hidupnya. Petik 2. Long Hao Chen melihat penampilan serius Han Yan, dan dia tidak bisa membantu tetapi berkata, Saint Nighthead, tidak perlu.
Saya pikir saudara Han Yu hanya sedikit ceroboh saat itu. Petik 2. Han Qian buru-buru berdiri dan berkata dengan suara serius. Bagaimana dia bisa ceroboh pada saat seperti itu? Anak ini memiliki beberapa bakat bawaan, tetapi sikapnya memiliki beberapa kekurangan yang serius. Dia sombong, susah diatur, dan tidak bisa bertanggung jawab. Anda berbeda. Saya bisa melihat kemuliaan dan kehormatan seorang ksatria pada Anda. Jangan berpikir tidak akan ada keuntungan baginya setelah menjadi ksatria punggawa Anda. Faktanya, dia sebenarnya akan mendapatkan cukup banyak. Mengikuti Anda tidak hanya akan memungkinkannya menjadi bagian dari Demon Hun Squad, tetapi di sisi Anda, dia juga akan dapat mempelajari banyak hal. Mungkin 5 tahun masa sulit ini akhirnya akan membuatnya berjalan di jalur yang benar untuk menjadi seorang ksatria yang luar biasa. Ini adalah tujuan utamaku. Jadi, sebagai kakeknya, saya mohon biarkan dia menjadi punggawa Anda. Petik 2. Sambil membujuk, tangan kanan Han Yu berada di dadanya saat dia melakukan hormat ksatria ke arah Long Hao Chen. Long Hao Chen terkejut. Dengan cepat menjawab. Kepala Ksatria Sein Senior. Jangan berperilaku seperti ini. Saya tidak pantas mendapatkannya. Saya setuju saja. Petik 2. Yehua. Di samping. Tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Han Qian sama sekali tidak takut untuk berbicara. Terus terang. Tentang keinginannya agar Han Yu menjadi ksatria punggawa Long Hao Chen. Tanpa ada ide untuk menyembunyikan apapun. Hanya satu hal ini sudah cukup untuk meyakinkan orang. Terlebih lagi, dengan ksatria langkah kelima di sampingnya, keamanan Long Hao akan meningkat pesat. Darah merah cerah perlahan menetes ke tengah tanda kontrak punggawa ksatria. Meskipun Han Yu sudah memikirkan situasi ini, bahwa dia harus menjadi punggawa orang lain sampai saat ini, dia masih mau tidak mau menutup kedua matanya. Darah menetes ke tengah telapak tangan Han Yu dan, sesaat kemudian, menghilang, berubah menjadi cahaya merah yang menyebar dari tanda, meluas ke seluruh tubuh Han Yu. Han Yu secara refleks menggigil, tanpa sadar membuka kedua mata, bahkan tanpa menyapa tuannya, Long Hao Chen. Tiba-tiba, dari tengah tanda itu, cahaya emas juga menyebar. Dalam sekejap, Han Yu hanya merasakan 360.000 pori-pori di tubuhnya terbuka, luar dalam, menghangatkan seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti pusat mata air panas yang menyala, hampir mengeluarkan suara erangan. Apa ini? Tidak hanya Yehua dan Long Hao Chen, tetapi bahkan Han Qian pun sedikit takut. Bahkan jika dia adalah kepala ksatria suci, itu adalah pertama kalinya dia melihat situasi aneh ini. Han Yu sendiri sedikit tercengang, tapi kenyamanan ini tidak palsu. Dia bisa merasakan bahwa antara dia dan Long Hao Chen sudah ada hubungan yang berbeda. Rasanya seperti menjadi kerabat keluarga. Bab 129. Berbagi bakat bawaan. Apakah ini fenomena berbagi bakat bawaan dari Master Knight kepada punggawa ksatria? Mustahil. Han Qian memandang Long Hao Chen. Mata terbuka lebar. Seolah-olah dia sedang melihat monster. Ekspresi tidak mengerti dan tercengang di wajahnya tidak pernah begitu berbeda sebelumnya. Menarik napas dalam-dalam, Han Qian memandang tubuh cucunya sendiri, Han Yu. Wajahnya menjadi sangat serius. Saat dia melambaikan tangan kanannya ke arah Han Yu, setelah sepersekian detik, Long Hao Chen melihat bahwa jari Han Qian memancarkan warna emas yang berkilau, tembus cahaya dan menembus. Itu adalah Brilliant Body keterampilan ksatria langkah ke-7. Tangan Han Qian menggigil. Kelima jarinya bergerak secara ritmis. Simbol terang mistis bergerak dalam lintasan misterius, bergelombang di sekitar tangannya. Segera, itu berubah menjadi pola yang rumit. Langsung ditandai di dada Han Yu. Segera, tubuh Han Yu menggigil dan, di dadanya, cahaya keemasan muncul. Perlahan naik di udara dan berubah menjadi pilar cahaya yang terus naik dan naik. Tatapan Han Qian masih terfokus pada pilar cahaya ini. Penampilannya menjadi semakin bersemangat. Yehua dan Long Hao Chen tampak bingung. Tidak memahami semua pemandangan di depan mata mereka.
Mereka tidak memahami kemampuan yang baru saja digunakan Han Qian. Mereka juga tidak memahami apa yang terjadi di hadapan mereka. Setelah beberapa saat, pilar cahaya keemasan akhirnya berhenti naik. Dan kedua tangan Han Yu masih terkepal tanpa sadar. Sungguh. Jadi seperti ini. 80. Level 80. Petik 2. Akhirnya berbalik. Han Qian melihat sekali lagi di Long Hao Chen. Dengan tampilan tidak percaya. Mengukurnya dari atas ke bawah. Dia menatapnya seolah-olah dia adalah semacam harta karun langka. Long Hao Chen merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan ini dan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Senior Saint Nighthead, apakah sesuatu terjadi? Han Qian menarik napas dalam-dalam. Dan dengan lambaian tangan kanannya, mantel emas segera menutupi seluruh ruangan dan semua yang ada di dalamnya. Termasuk mereka. Kata-kata berikutnya membuat guru dan muridnya, Ye Hua dan Long Hao Chen, benar-benar terkejut. Hao Chen kecil. Ah, Hao Chen kecil. Kamu benar-benar mengejutkanku tanpa henti sampai batas ekstrim. Energi spiritual internal bawaan. 97. Sion of Light. Saya tidak menyangka bahwa setelah dimulainya zaman kegelapan yang terjadi 6.000 tahun yang lalu, kuil ksatria kita akhirnya akan menghasilkan Sion of Light. Haha, hahaha. Long Hao Chen dan Ye Hua benar-benar terkejut dan mereka saling memandang tanpa bertukar sepatah kata pun. Tampaknya secara bersamaan bersiap untuk bertarung. Namun, yang di depan mereka justru adalah kepala ksatria suci senior dari kuil ksatria mereka. Itu berarti dia adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat besar yang bisa mengatasi keduanya dengan mudah. Selanjutnya, mereka tidak percaya bahwa Han Qian ini memiliki niat buruk terhadap mereka. Kamu, bagaimana kamu tahu tentang ini? Long Hao Chen masih kosong, bertanya. Pihak lain telah mengatakan jumlah yang tepat. Jadi tidak ada gunanya mencoba menyembunyikannya lebih jauh. Dia mungkin juga meminta penjelasan. Han Qian sudah tidak bisa tenang sama sekali dan matanya membawa api yang mengamuk saat dia berkata. Justru punggawa kontrak ksatria yang mengungkap ini. Seorang ksatria punggawa dan ksatria tuannya memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk mencapai kesepakatan, pembuluh darah kedua belah pihak perlu saling berbagi koneksi. Akibatnya, setetes darahmu dibutuhkan dan, selama penyelesaian kontrak ksatria punggawa, jika bakat bawaan ksatria master melebihi bakat bawaan ksatria punggawa, bakat bawaan ksatria punggawa akan meningkat sampai batas tertentu. Dan setelah kontrak ini berakhir, peningkatan bakat bawaan ini akan menghilang. Petik 2. Yang disebut outstrip, ini berlaku jika ada perbedaan tertentu di antara mereka. Berbagi bakat bawaan inilah yang saya sebutkan sebelumnya. Perbedaan ini diwakili oleh celah antara energi spiritual internal bawaan yang melebihi 30. Dengan kata lain, selama energi spiritual internal bawaan ksatria master lebih dari 30 level lebih tinggi daripada punggawa ksatria, bakat bawaan ksatria pengikut akan dipromosikan. Tingkat promosi ini sama dengan setengah jarak antara energi spiritual internal bawaan. Petik 2. Energi spiritual internal bawaan Little Yu berada di level 63 dan, pada level ini, itu sudah tidak buruk sama sekali. Namun, sekarang, itu telah meningkat ke level 80. Itu berarti perbedaan 34 dibandingkan dengan level bawaan ke-63. Dari sini, tingkat bawaan Anda secara alami dapat disimpulkan. Ini 97. Energi spiritual di tingkat 97. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa, dalam hidupku, aku akan melihat seseorang dengan fisik Sion of Light muncul. Petik 2. Long Hao Chen dan Ye Hua sama-sama tertawa bodoh di depan Han Qian. Ye Hua bergumam. Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar tentang manfaat kontrak ksatria punggawa ini? Han Qian berkata, kontrak ksatria pengikut pada awalnya jumlahnya sedikit dan, sebagai tambahan, saya adalah satu-satunya yang mampu menghasilkan efek berbagi bakat bawaan yang saya temukan melalui penelitian saya sehubungan dengan bahasa kuno. Tanpa perlu menyebutmu. Bahkan petinggi dari kuil ksatria pun tidak tahu tentang metode ini. Selain itu, metode ini sangat tidak berguna bagi sebagian besar orang sehingga secara alami tidak ada keharusan untuk menyebarkannya ke kuil ksatria kita. Petik 2.
Mendengar tentang metode berbagi ini, Yehua secara alami tidak dapat menghentikan tubuhnya dari gemetar saat dia bertanya dengan suara senang. Senior Saint Nighthead, berapa? Berapa banyak pengikut ksatria yang dapat dimiliki seorang ksatria master melalui metode ini? Han Qian memberikan jawabannya tanpa ragu sedikit pun. Batasnya adalah 2. Itu karena metode ini melibatkan hubungan spiritual. Jika ada terlalu banyak pengikut, itu secara alami akan mempengaruhi kapasitas mental Master Knight dan memiliki efek yang tidak menguntungkan padanya. Sebagai hasilnya, menurutku, dari pengetahuan kami, batas absolutnya adalah 2 punggawa ksatria. Petik 2. Dengan suara hormat, Long Hao Chen segera berlutut. Senior Saint Knight, saya mohon, tolong biarkan guru menyelesaikan kontrak melalui metode Anda. Guru benar-benar jenius. Petik 2. Mendengar ini, Han Qian langsung kaget. Ke samping, Yehua yang terguncang menatap langsung ke Long Hao Chen. Jangan, Hao Chen. Jika kamu melakukan ini, karena aku, kamu tidak akan punya cara untuk mendapatkan pengikut ksatria lagi. Petik 2. Long Hao Chen dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Guru, yang paling penting adalah bagimu untuk menjadi benar-benar kuat. Untuk memiliki saudara Han membantu saya sudah cukup bagi saya. Selama dia bisa membantumu meningkatkan bakat bawaanmu ini, murid ini tidak akan menyesal. Petik 2. Tunggu. Kenapa aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Han Qian menatap bingung kepada tuan dan muridnya. Yehua menghela nafas. Sebelum menjawab dengan hormat. Kepala ksatria senior Sein. Bawahan ini memiliki energi spiritual internal bawaan yang hanya di tingkat ke-8. Apa? Han Qian berteriak dengan suara yang sangat keras. Membuat telinga Long Hao Chen dan tuannya pusing. Beruntung cahaya ilahi yang menutupi mereka ini kedap suara. Jadi suaranya tidak akan menyebar ke orang lain. Keadaan khawatir Han Qian nyata. Reaksi ini tidak sedikit pun lebih rendah dibandingkan ketika ia mengetahui tentang tingkat energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen 97. Apa yang disiratkan oleh energi spiritual ke-8? Ini seharusnya menyiratkan bahwa tidak ada cara untuk menembus langkah kedua. Namun, dia tidak hanya menerobosnya. Dia juga seorang ksatria bumi. Saat ini, Han Qian langsung mengerti mengapa Long Hao Chen mengatakan Yehua benar-benar jenius. Jenius tidak semua tentang bakat bawaan. Untuk seseorang yang energi spiritual internal bawaannya hanya mencapai tingkat ke-8 untuk dapat mencapai tingkat ksatria bumi. Untuk bertahan begitu banyak, mengandalkan ketekunan dan penelitian. Akankah kata, jenius cukup untuk menggambarkannya? Menarik napas dalam-dalam, Han Qian menatap Yehua dengan tegas. Berapa banyak usaha yang harus Anda lakukan untuk menebus cacat ini? Yehua tersenyum pahit. Spiritual internal bawaan pada tingkat ke-8 tidak ada yang mulia. Itu hanya dapat diejek. Petik 2. Ejekan. Omong kosong. Idiot. Menurutmu berapa banyak orang dengan energi spiritual internal bawaan di bawahmu yang ada di antara manusia? Mayoritas yang sangat banyak. Setidaknya, jika mereka semua bisa mencapai level pembangkit tenaga listrik langkah ke-5 melalui pelatihan seperti Anda, tahukah Anda apa artinya itu bagi umat manusia? Han Qian sepertinya hampir melolong. Saat ini, Yehua langsung kaget. Hidupnya ini hanya tentang usaha dan pertempuran melawan surga. Ejekan yang dia alami di dunia ini telah mengembangkan kepribadiannya yang tertutup. Dengan kata lain, dia telah menjadi sepenuhnya egois. Hidup hanya di dunianya sendiri. Mendengar kata-kata Han Qian, dia segera memahami bahwa puluhan tahun pelatihan yang pahit dan tak henti-hentinya ini sebenarnya adalah kekuatannya. Dan, meskipun metode pelatihan pribadi yang dia hasilkan melalui penelitian dan perjuangan tidak benar-benar cocok untuk orang aneh kecil seperti Long Hao Chen, itu bisa dikatakan cocok untuk sebagian besar orang dengan bakat bawaan yang tidak mencukupi. Dengan mengangkat tangan Han Qian, cahaya keemasan keluar dari tanah, menempel di Long Hao Chen. Aku menerima permintaanmu. Saat ini, saya menantikan, bahkan lebih dari Anda, jenis keajaiban yang akan diciptakan oleh guru Anda ini. Yehua, ulurkan tangan kirimu. Petik 2. Iya, Yehua pada saat itu sangat hormat. Seolah-olah dia sebenarnya adalah murid Long Hao Chen.
Masalah bakat bawaan ini telah benar-benar menghancurkan hidupnya. Tapi ini akhirnya akan berubah. 10 menit kemudian, tanda yang mirip dengan yang ada di tangan Han Yu muncul di tangan Yehua. Yehua dan Long Hao Chen bahkan tidak perlu membahas masalah punggawa ksatria. Mereka adalah guru dan murid, dengan hubungan yang mirip dengan ayah dan anak. Ya, Yehua akan menjadi ksatria punggawa Long Hao Chen. Tapi lalu apa? Apakah dia akan menggunakan ini untuk memberi perintah pada Yehua? Dengan hubungan guru dan murid mereka, sudah ada kepercayaan mutlak di antara mereka. Bahkan komunikasi pun tidak diperlukan bagi mereka masing-masing untuk membuat keputusan demi satu sama lain. Setetes darah lagi jatuh. Indra Yehua hampir 10 kali lebih tajam daripada Han Yu ini. Begitu lingkaran emas mengelilingi tubuhnya. Tubuhnya mengejang dengan perasaan yang sangat nyaman. Seolah dia hampir pingsan. Perbedaan antara energi spiritual dan Long Hao Chen adalah 89. Jadi setelah berbagi bakat bawaan, energi spiritual internal bawaannya akan meningkat ke tingkat ke-52. Meskipun, seperti sebelumnya, itu tidak akan membuatnya menjadi jenius dalam hal ini. Bagi Yehua, peningkatan bakat bawaan ini akan menyebabkan nasibnya berubah secara drastis. Merasakan persepsinya tentang elemen cahaya meningkat pesat. Merasakan perubahan yang terjadi pada energi spiritual internal di dalam dirinya dan perubahan dalam kemampuan bawaannya. Yehua tidak bisa membantu tetapi membiarkan air matanya meluap. Sambil memegang Long Hao Chen dalam pelukannya, dia tiba-tiba menangis. Mulai dari puluhan tahun yang lalu, dia harus menanggung ejekan yang tiada habisnya kepada orang lain. Menanggung rasa sakit karena diusir oleh gurunya sendiri. Menanggung apa saja. Ia berjalan dengan mental pantang menyerah yang menopang setiap langkahnya. Beban saat ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun ini, dia terlibat dalam pertarungan tanpa akhir melawan beban ini. Dan, pada saat ini, lusinan perasaan yang tertekan di hatinya mulai mengalir seperti air terjun yang tidak ada habisnya yang tiba-tiba pecah. Melihat Yehua yang menangis sangat keras, Han Qian berdiri di samping tanpa campur tangan sedikit pun. Dengan perilaku dan pengalaman profesionalnya, bagaimana dia tidak bisa menebak perasaan seperti apa yang tertekan di dalam Yehua selama bertahun-tahun. Membiarkannya melepaskan semuanya sekaligus adalah pilihan terbaik. Membiarkan semuanya keluar dari lubuk hatinya. Ini akan memiliki manfaat besar untuk kultivasi masa depannya. Meskipun dia tidak muda lagi, dalam hal kultivasi, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Bab 130. Berbagi bakat bawaan. 2. Tidak peduli betapa tak terbatasnya prospek Sion of Light, dia pada akhirnya adalah satu orang dan tidak lebih. Namun, kemampuan Yehua, di sisi lain, pasti bisa membantu keenam kuil. Yehua menangis selama 15 menit berturut-turut, sampai matanya merah, dan membuat pakaian Long Hao Chen benar-benar basah. Dengan susah payah, dia berhasil menghentikan emosinya secara bertahap. Berbalik, dia mengeluarkan suara saat dia berlutut di depan Han Qian. Dengan hormat berdiri di depannya. Senior Saint Knighthead, saya mengucapkan terima kasih. Han Qian tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan sebutkan itu. Jika Anda baik-baik saja dengan itu, Anda tidak perlu kembali ke kota Hao Yue. Di masa depan, Anda bisa mengikuti saya. Orang tua ini ingin memberikan pengalaman bertahun-tahun pelatihan dan kultivasi kepada Anda. Petik 2. Yehua cukup pintar. Dalam hal kecerdasan, dia adalah seorang jenius yang muncul sekali setiap generasi. Dengan cepat berlutut sekali lagi, dia segera menjawab. Magang ini dengan hormat bertemu dengan Tuan. Han Qian terkekeh, dan berkata, menopangnya dengan kedua tangannya. Orang yang memanfaatkan yang lain adalah orang tua ini. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi salah satu bintang baru yang mempesona di kuil ksatria kami. Dan pencapaian Anda pasti tidak akan membuat Anda di bawah murid berharga Anda. Petik 2. Long Hao Chen memberi hormat kepada gurunya. Sebelum buru-buru melangkah maju. Dengan hormat mengatakan. Magang Long Hao Chen memberi hormat kepada Grand Guru. Han Qian mengeluarkan suara puas. Dia memiliki watak yang terus terang, dan segera tertawa terbahak-bahak.
Saat Han Yu, yang berdiri di sampingnya, melihat pemandangan ini, keraguan di hatinya telah benar-benar lenyap. Tanpa perlu menyebutkan fakta bahwa Master Ksatria adalah murid kakeknya, Long Hao Chen hari ini juga telah meningkatkan energi spiritual bawaannya menjadi 80. Dia sudah mempertimbangkan apakah dia harus berdiskusi sedikit dengan kakeknya atau tidak. Untuk bertanya dia untuk memperpanjang waktunya menjadi seorang ksatria punggawa. Tampaknya karena energi spiritual bawaan Yehua telah meningkat lebih dari 40. Dialah yang telah memperoleh manfaat paling banyak. Namun, pada kenyataannya, keuntungan yang didapat oleh Han Yu bahkan melebihi itu. Awalnya, energi spiritual bawaan Han Yu adalah 63. Dan meskipun dia sudah jenius, jika di masa depan dia ingin menjadi seorang ksatria ilahi, masih akan ada beberapa kesulitan. Dalam sejarah kuil ksatria, orang yang mampu menjadi seorang ksatria ilahi secara praktis semuanya memiliki energi spiritual internal bawaan lebih dari 70. Jika seseorang tidak memiliki bakat bawaan semacam ini, dia harus bersedia bekerja berkali-kali lebih banyak. Memiliki energi spiritual bawaan dari 70 memberikan tubuh seorang malaikat sementara energi spiritual bawaan dari 80 memberikan tubuh yang diberkati oleh para dewa. Dengan kata lain, di bawah pengaruh berbagi bakat bawaan Long Hao Chen, keterampilan bawaannya meningkat 2 tingkat. Selama dia tetap hidup, menerobos langkah ke-9 hanyalah masalah waktu baginya. Bagaimana ini tidak bisa membuatnya bergairah? Jadi bagaimana jika saya menjadi seorang punggawa ksatria? Dengan peningkatan yang luar biasa dalam skill bawaan, biarpun aku tetap menjadi ksatria punggawa selama 20 tahun, itu akan tetap berharga. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pilihan ini akan memiliki banyak manfaat. Haha, Han Qian sangat senang dengan dirinya sendiri berkata. Bagus, mari kita turun ke bisnis sebenarnya. Hao Chen, selama penyisihan Anda ditempatkan di 10 besar. Menurut aturan, kuil kami harus memberi Anda hadiah senjata. Saya tidak sengaja mendengar bahwa di grup Anda 3, senjata finalis kuil ksatria kami, yaitu Anda, mengalami kerusakan serius. Karena itu masalahnya, Anda dapat menerima hadiah kuil ksatria kami untuk Anda sebelumnya. Petik 2. Senjata yang diberikan oleh kuil tergantung pada keberuntunganmu. Besok pagi, Han Yu akan membawamu ke perbendaharaan kuil, dan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Ngomong-ngomong, melihat kamu sudah pasti berada di peringkat pertama dari grup 3. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertandingan besok. Guru Anda sudah menganggap saya gurunya. Jadi Anda adalah murid buyut saya. Ketika penatua ini kembali, saya harus mempersiapkan hadiah selamat datang untuk Anda berdua. Aku akan minta seseorang mengirimkan milikmu besok. Bagaimana boleh bagi Grand murid saya untuk tidak memiliki peralatan yang lengkap? Little Yu, mulai sekarang, kamu adalah pengikut Hao Chen. Kamu seharusnya sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Petik 2. Han Yu buru-buru berkata. Dengan hormat. Ya, kakek. Aku pasti akan belajar dari master. Dan aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Petik 2. Han Qian akhirnya pergi. Dan Yehua buru-buru kembali ke kamarnya demi berkultivasi. Di sisi lain, Long Hao Chen membawa Han Yu kembali ke kamarnya sendiri. Kakak Han, bukankah menurutmu ada yang tidak beres sekarang? Nanti, panggil aku langsung dengan namaku. Jika Anda terus memanggil saya, Tuan, saya akan merasa sangat tidak nyaman. Long Hao Chen berkata dengan tulus. Han Yu segera menggelengkan kepalanya dengan mantap. Menjawab padanya. Bagaimana tidak apa-apa? Kita tidak bisa mengabaikan peran kita. Saya adalah ksatria punggawa Tuan. Aku secara alami harus menyapa Master dengan benar. Dia sudah membuat resolusi untuk menemani Long Hao Chen dengan benar. Sion of Light. Dia akan mengikutinya dalam perjalanannya. Perasaan kekaguman Han Yu terhadap kakeknya saat ini berada di luar batas. Penglihatan kakeknya benar-benar terlalu bagus. Untuk menjadi ksatria punggawa dari Sion of Light, ini adalah kemuliaan dan bukan memalukan. Long Hao Chen mencoba membujuknya untuk waktu yang lama. Tapi apapun yang dia katakan, Han Yu tidak mau setuju. Setelah ini, dia hanya mengatur tempat untuk dia tinggal.
untuk memiliki tempat di mana dia bisa tinggal sementara. Keesokan paginya, Han Yu membawa Long Hao Chen ke gudang harta karun aliansi. Sebelum pergi, Long Hao Chen meminta Li Xin untuk memberitahu Keir bahwa hari ini, dia mungkin akan pulang sangat larut. Jadi dia harus pergi lebih dulu, tanpa menunggunya. Gudang harta karun aliansi adalah bagian dari stadion besar aliansi. Sama seperti yang terakhir, itu di bawah kendali 6 kuil besar. Gudang harta karun terletak di belakang stadion besar aliansi, di tempat yang sama sekali tidak menonjol pada pandangan pertama. Dari luar, itu hanya tampak seperti struktur heksagonal biasa, dan interiornya hanya berukuran 100 meter persegi. Paling-paling menyerupai bangunan tempat tinggal yang mewah. Di depan pintu masuk, dua tetua berpakaian ringan sedang mengobrol, duduk di kursi, dan dengan penampilan yang sangat santai. Salam. Dua orang tua. Aku, Han Yu, datang atas nama kepala Ksatria Suci Han Qian untuk membawa Ksatria Bumi Long Hao Chen untuk menerima hadiah. Han Qian dengan hormat memberi hormat pada pihak lain. Long Hao Chen tidak berani mengendur, dan melakukan penghormatan bersama dengan Han Yu terhadap kedua tetua ini. Di antara dua tetua, yang satu gemuk dan yang lainnya kurus. Yang gemuk itu botak dan bajunya memperlihatkan dadanya. Tetua kurus itu menyerupai sebatang bambu. Melihat penampilan itu, tampaknya bahkan embusan angin pun bisa meniupnya. Gram. Ubin pesanan Anda, kata si kurus pelan. Han Yu dengan cepat berjalan, dan menyerahkan ubin pesanan. Penatua kurus itu mengangguk dan berkata, kamu, tunggu di sini. Long Hao Chen, ikuti aku. Petik 2. Iya. Long Hao Chen menjawab dan mengikuti sesepuh kurus ke dalam perbendaharaan. Han Yu dengan sabar menunggu di pintu masuk. Penatua kurus membawa Long Hao Chen ke dalam. Saat masuk, Long Hao Chen dengan hati-hati mengamati salah satu tempat terpenting di kota suci. Aula perbendaharaan cukup kecil. Panjangnya hanya sekitar 100 meter. Di tengah lantai, ada heksagram. Pintu besar di belakang mereka tertutup. 6 dinding mengelilingi mereka. Di setiap dinding ini, ada lukisan dinding raksasa. Semua muralnya adalah orang. Ada 6 dinding dan 6 orang. Dari cara mereka berpakaian, masing-masing merupakan representasi dari salah satu dari 6 kuil besar. Penatua kurus berhenti di tengah heksagram, berbalik dan melihat Long Hao Chen beberapa kali, mengerang dan berkata, jadi kamu Long Hao Chen. Aku tidak bisa melihat apa yang spesial darimu. Petik 2. Long Hao mulai kosong sejenak. Senior, kamu tahu tentang saya. Tetua kurus berkata dengan terus terang, saya tidak. Setelah menyelesaikan kalimat ini, dia menggerakkan kakinya sedikit, dan turun ke arah dinding Night. Long Hao Chen tidak merasakan fluktuasi energi spiritual, tetapi dinding para ksatria sudah menyala. Tetua kurus mengangkat tangan kanannya. Long Hao Chen samar-samar bisa melihat sesuatu di tengah tangannya yang menyerupai segel kecil. Itu berkedip sedikit ke arah dinding ksatria. Tiba-tiba cahaya yang memancar dari dinding mengalir. Ksatria itu menjadi tampak hidup. Night Temple. Bawa orang ini. Tetua kurus itu berteriak. Tiba-tiba dia mengangkat kakinya, dan menendang pantat Long Hao Chen. Gerakannya terlalu cepat. Sampai-sampai Long Hao Chen tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia merasa mati rasa. Dan dia tidak bisa mengumpulkan energi spiritual. Dia sudah terbang langsung menuju dinding dengan simbol ksatria di atasnya. Long Hao Chen terkejut sampai dia hampir berteriak. Ketika dia memikirkan tentang rasa sakit yang akan dia derita ketika tubuhnya akan menabrak dinding, tiba-tiba, sekelilingnya menjadi ilusi. Tubuhnya tiba-tiba memasuki dinding dan menghilang. Melihat ke dinding dengan seorang ksatria tergambar di atasnya, sesepuh kurus itu mengerang. Ksatria bumi berusia 14 tahun. Dia hampir tidak lewat, tapi tidak ada yang istimewa dari dirinya. Terlalu kurang. Terlalu kurang. Bagaimana gadis itu begitu keras kepala? Dan apakah saya benar-benar harus membantu anak kecil ini dari kuil ksatria? Aku benar-benar ingin meremasnya sampai mati. Petik 2. Saat dia bergumam, dia pergi dengan santai. Penatua gemuk yang duduk di depannya sebelumnya tertawa keras. Bagaimana? Tetua kurus melebarkan satu matanya. Tidak terlalu banyak.
Dia tidak cocok untuk carrier keluarga kami. Petik 2. Penatua gemuk itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jangan katakan ini padaku, tapi pada Pak Tua Yang." Penatua kurus duduk lagi, bahkan tidak melihat ke arah Han Yu di sampingnya, dan mengerang 2 kali. Cepat atau lambat, saya akan menemukan orang tua yang untuk membayar utangnya. Sepanjang hidup ini, bajingan tua itu memanfaatkanku. Orang tua ini harus membiarkan bocah itu mengambil keuntungan. Petik 2. Tetua gemuk itu tertawa. Sejujurnya, ini adalah perintah pribadi yang tua. Bagaimana hubungannya dengan yang tua ini? Petik 2. Wajah tua kurus itu tiba-tiba menjadi aneh. Karena Anda sedang membahas topik ini, saya ingin mengatakan beberapa hal tentang itu. Cucu lelaki tua yang itu tidak sebanding dengan anak muda ini. Haha. Beberapa hari yang lalu, bocah busuk itu hampir dibuang oleh gadis keluargaku. Sayang sekali Anda tidak bisa melihat ekspresi luar biasa lelaki tua yang itu ketika dia datang untuk menemukan saya. Haha. Setelah sekian tahun, ini pertama kalinya aku melihatnya begitu dekat. Dan suasana hati lelaki tua itu bahkan tidak membaik untuk sementara waktu. Aku dengar penyebab utamanya adalah anak nakal yang kita lihat beberapa saat yang lalu. Sungguh tugas yang merepotkan. Ini seperti kuil assassin kita berhutang pada kuil ksatria atau semacamnya. Petik 2. Han Yu, di samping, mengangkat telinganya untuk mendengarkan. Samar-samar mendengarnya. Dia sudah punya beberapa petunjuk. Berdiri sekarang. Sesepuh kurus itu tiba-tiba menoleh. Apa yang kamu dengarkan? Pergilah. Dengan lambaian tangannya, Han Yu merasakan energi berat memukulnya. Dan seluruh tubuhnya didorong tinggi-tinggi di udara. Lebih dari 10 meter jauhnya.